prajurit komando. Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Kegagalan tak akan pernah terbayar dengan darah semahal apapun. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas. Komando Pasukan Khusus. Ini adalah sebuah profil tentang prajurit komando. Prajurit yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus di bidang mental, fisik, taktik, dan teknik untuk melaksanakan operasi khusus terhadap sasaran yang bersifat strategis terpilih. Lahirnya Komando Pasukan Khusus adalah kebutuhan pasukan pemukul yang fleksibel yang dapat digunakan terhadap segala keadaan, tempat, sasaran, dan waktu yang tepat. Gagasan tersebut timbul berdasarkan pengalaman Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang pada tahun 1950 ketika memimpin Komando Operasi Penumpasan Gerakan Republik Maluku Selatan. Namun sayang, beliau gugur dalam pertempuran merebut benteng Victoria Ambon, dan gagasan tersebut diteruskan oleh Kolonel Kawilarang pada waktu menjabat sebagai Pangdam 6 Siliwangi. Gagasan tersebut direalisasikan pada tanggal 16 April 1952 berdasarkan instruksi Panglima Tertinggi dan Teritorium 3 nomor 55 garis miring instruksi garis miring PDS garis miring 52 dengan terbentuknya Kesatuan Komando Teritorium 3 di bawah pimpinan Mayor Muhammad Ijon Janbi. Setelah melalui beberapa proses, Kesatuan Komando Teritorium 3 menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat, disingkat RPKAD. Berbagai nama diberikan untuk Kesatuan Pasukan Komando ini, mulai dari RPKAD, berganti menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandiuda atau Kopasanda, dan sampai kini menyandang nama Kopassus. Pada awal terbentuknya, RPKAD langsung terjun dalam operasi militer dalam penumpasan pemberontakan DITII Jawa Barat. Penumpasan pemberontakan PRRI pada tahun 1957. Operasi penumpasan pemberontakan Permesta pada tahun 1958 hingga 1962. Operasi Trikora 1959. Penumpasan Gerakan 30 September PKI. Operasi PGRS Paraku pada tahun 1967. Operasi Pembebasan Sandra Garuda Woyla di Don Muang. Operasi Seroja Timur Timur. Operasi Penumpasan Gerakan Aceh Merdeka. Operasi Penumpasan Gerakan Papua Merdeka. Berbagai penugasan operasi militer berakhir dengan kemenangan yang gemilang. Walau beberapa putra-putra terbaik Kopassus gugur dalam tugas, darah mereka tumpah membasahi bumi pertiwi akan semakin menyuburkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia di bawah panji Sang Merah Putih. Bagaimana caranya menjadi prajurit komando? Disinilah di Batu Jajar, di Kesatrian Muhammad Ijon Jambi, Anda akan dididik menjadi seorang prajurit komando. Selamat datang di Kesatrian Muhammad Ijon Jambi. Apakah sudah siap fisik dan mental Anda untuk masuk di pos DGD? Disinilah fisikal Anda akan ditempa sampai batas ketahanan maksimum selama 7 bulan. Tetapi sebelum Anda masuk, Anda akan dihadang dengan peringatan. Anda ragu-ragu, kembali sekarang gua. Anda ragu-ragu, kembali sekarang gua.
Kami dari Pusdikpasus dengan semboyan Triyuda Sakti, yang artinya 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang prajurit pasukan khusus darat, laut, dan udara. Saya ucapkan selamat datang di Satuan Pendidikan Sekolah Komando. Anda adalah prajurit-prajurit Angkatan Darat yang terpilih untuk bergabung di satuan ini, di Satuan Baret Merah. Dan terpilih untuk mengikuti pendidikan kursus komando. Kami pelatih berharap kalian bisa menyiapkan mental, fisik, dan motivasi Anda untuk mengikuti pendidikan ini dengan baik. Lembaga ini termasuk Satuan Pendidikan Sekolah Komando, bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Oleh karenanya, di dalam mengikuti pendidikan ini, kalian harus junjung tinggi kehormatan di Satuan Baret Merah. Selamat berjuang, selamat berlatih. Komando! 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 071, siap meluncur! Go! Go! Mereka akan melalui pelatihan militer terberat yang diadakan oleh Angkatan Darat dalam kondisi terburuk dan di bawah tekanan. Ini semua membutuhkan stamina dan ketahanan akan rasa sakit yang luar biasa, karena mereka akan diuji sampai batas maksimal ketahanan manusia. Tidak sedikit calon komando yang gugur dalam latihan. Bahkan latihan ini dianggap terlalu brutal oleh beberapa pasukan khusus negara lain. Janji prajurit komando. 1. Saya berjanji bahwa saya akan tetap setia dan menepati visi dan jiwa Sabta Marga. 2. Saya berjanji bahwa saya akan memegang teguh dan tetap berpedoman pada sumpah prajurit. 3. Saya berjanji bahwa saya akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat, nama, kehormatan, dan jiwa kesatuan para komando pada setiap saat, tempat, keadaan bagaimanapun. Dan setelah Anda lulus, Anda menjadi Prajurit Grup 1 Kopassus dengan semboyan Ekawastu Baladika. Wadah pertama bagi prajurit pilihan. atau menjadi Prajurit Grup 2 Kopassus dengan setanti Widharma Bilawahida, wadah prajurit setia dan nur, serta merupakan kekuatan ampuh dan dasar yang siap menghadapi perang. prajurit Kopassus senantiasa dilatih, diorganisasikan dan dilengkapi secara khusus atas dasar tugas pokok atau misi yang dibebankan kepadanya, sehingga mampu beroperasi setiap saat, tempat, dan keadaan bagaimanapun. Inilah pasukan elit komando terbaik, masing-masing dengan keahlian tempur khusus. Fungsi prajurit Paraku adalah melakukan pembebasan tawanan dan penghancuran. Dalam pembinaannya, prajurit Paraku terlatih untuk merebut instalasi vital musuh dalam waktu singkat untuk diduduki. Mereka juga mampu melakukan penyekatan, menghambat gerak musuh jauh di luar sebelum masuk ke wilayah sendiri. Kopassus mampu merancang operasi khusus yang melibatkan seluruh spektrum ancaman tanpa tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Dalam fungsinya,
mereka ditugaskan melakukan patroli jarak jauh untuk pengintaian terhadap kegiatan musuh yang posisinya jauh untuk dilaporkan ke Kesatuan Infanteri dan Markas Besar. Sebagian dari mereka yang lulus tes psikologi dan intelijensia akan mendapatkan pendidikan spesialisasi Sandi Yuda. Mereka tidak lagi menggunakan atribut militer, dan selama 3 bulan akan mendapatkan pendidikan intelijen militer. Setelah lulus, mereka akan menjadi pasukan Sandi Yuda Grup 3 Kopassus. Selamat datang di Grup 3 Kopassus. Satuan ini adalah pelaksanaan operasional yang berkedudukan langsung di bawah Komandan Jenderal Kopassus. Tugas pokok satuan ini adalah membina kesiapan operasional dan menyelenggarakan operasi Sandi Yuda terhadap sasaran strategis terpilih sesuai perintah Panglima TNI melalui Komandan Jenderal dalam rangka mendukung tugas Kopassus. Grup 3 memiliki sesanti Catur Kotaman Wira Naracabuyuha. Kesatuan Kopassus berisikan para prajurit luhur dan setia yang mampu menggerakkan kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya dengan menggunakan berbagai siasat perang. Mampu beradaptasi dalam berbagai lingkungan, guna mendapatkan informasi untuk kepentingan operasi. Karena kemampuan yang bersifat khusus, pasukan Sandi Yuda hanya boleh digerakkan oleh Panglima TNI. Karena lazimnya, pasukan Sandi Yuda akan diterjunkan ke daerah operasi jauh lebih sebelum pasukan lain TNI diterjunkan. Karena pasukan ini berfungsi mengumpulkan data intelijen untuk menjadi bahan acuan pengambilan keputusan. Kemudian sebagian lain yang lulus seleksi akan mendapatkan pendidikan anti-teror. Dilatar belakangi peristiwa pembajakan DC-9 Garuda Woyla di Don Muang, tercetuslah ide untuk memiliki satuan khusus yang kecil dengan kemampuan anti-terorisme. Satuan ini disebut Satuan 81 Kopassus dengan sesanti siap, setia, berani. tugas Satuan 81 Kopassus.
membina kesiapan operasional dan menyelenggarakan operasi penanggulangan teror terhadap sasaran yang bersifat strategis terpilih sesuai perintah Danjen Kopassus dalam rangka mendukung tugas Kopassus. Elang macan. Macan masuk dengan elang. Macan siap di posisi. 1 tikus kipas. 2 tikus kipas. Persiapan. 2 tikus kipas. Tembak. Tembak. Siap melaksanakan aksi dengan cepat dan dahsyat. Pengambilan keputusan senantiasa berdasarkan pada pertimbangan yang matang. Daya gempur yang tinggi dalam menyelesaikan sasaran. Satuan 81 Kopassus juga memiliki kemampuan tempur bawah laut dan infiltrasi pantai. Yang menjadi kemampuan spesifik eksklusif dari satuan ini adalah kemampuan melaksanakan operasi pembebasan sandera di pesawat terbang dan kereta api. Ada yang melakukan gerakan lain? Semuanya diam di tempat. Daya gempur yang tinggi dalam menyelesaikan sasaran. Mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Hormat, senjata! Pulang dapat daripada gagal